Profesi seniman dalang dipilih karena esensi pertunjukan wayang adalah menyampaikan suatu informasi, pesan, syiar, dakwah, edukasi yang diramu dengan hiburan berupa pertunjukan wayang kulit maupun wayang golek sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan bisa membangun karakter bangsa. Tentunya, Ki Aditya Sabda Anindita memilih kedua jenis wayang ini selain sebagai pelestarian, wayang kulit banyak digemari masyarakat Indonesia pada umumnya dan sebagai sarana untuk mewadahi suatu keilmuan yang pernah didapat ketika menempuh pendidikan formal maupun non-formal di Surakarta. Wayang golek cepat juga dipilih karena sebagai generasi muda, Ki Aditya Sabda Anindita merasa peduli terhadap perkembangan dan pelestarian wayang golek cepat, satu-satunya aset yang tersisa dan merupakan ragam pekeliran gaya pesisir di Pekalongan yang masih hidup. Selain itu, pertunjukan tersebut masih dikenal di wilayah Pantura. Alasan saya memilih sebagai seorang dalang karena esensi seni pedalangan atau pewayangan itu adalah sebagai media untuk edukasi, menyampaikan informasi, berdakwah yang di dalamnya terdapat atau menyampaikan nilai-nilai luhur yang diharapkan bisa membangun karakter dan jati diri bangsa. Kemudian di dalam menekuni profesi sebagai seorang dalang, saya memilih wayang kulit dan wayang golek cepak khas Pekalongan. Pertunjukan pagelaran wayang yang disajikan oleh Ki Aditya Sabda Anindita didukung oleh tim pengrawit dari Sanggar Seni Madukara yang terbentuk melalui proses rekrutmen dan pelatihan para generasi muda yang suka terhadap seni karawitan atau mereka yang mempunyai cita-cita sejak dini ingin menjadi pengrawit namun tidak bisa menyalurkan bakatnya karena terkendala faktor sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu, profesi dalang saya tekuni karena profesi dalang juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka pecinta seni, kru sound system, kru gamelan, kru wayang, dan lain sebagainya untuk berkumpul, kita menyalurkan hobi, ibarat kata hobi yang dibayar. Selain melestarikan seni budaya, harapan dari Ki Aditya Sabda Anindita bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi para komunitas pecinta seni tradisional dengan mengikuti pelatihan di Sanggar Seni Madukara, sehingga para generasi muda ikut serta berperan menjadi seorang seniman pengrawit maupun pesinden, sehingga tumbuh harapan dan menjadikan suatu terobosan profesi baru bagi mereka. Dan tentunya sejalan dengan bakat dan minat serta ikut andil dalam memajukan ekonomi kreatif dan berdampak majunya kesenian di Kabupaten Pekalongan. Tidak dipungkiri bahwa banyak sekali generasi muda yang mempunyai bakat, kemampuan skill berkesenian, namun terpaksa meninggalkan daerah untuk merantau ke kota besar dengan faktor ekonomi untuk mencari nafkah. Dengan adanya pelatihan di Sanggar Seni Madukara, diharapkan tumbuh harapan dan semangat untuk bekerja di daerah, ikut serta meminimalisir angka pengangguran sehingga berdampak turunnya tindakan kriminal karena pada saat pementasan mereka mendapatkan honor standar profesional pengrawit maupun kru pendukung wayang. Pengalaman saya menjadi seorang dalang, saya mulai dari mengenyam pendidikan di SMK Negeri 8 Surakarta jurusan Pedalangan atau SMKI, kemudian dilanjutkan di Institut Seni Indonesia Surakarta mengambil jurusan pedalangan. Dari pengalaman yang telah saya dapat di lembaga formal maupun informal, membuat saya tertutup untuk menularkan kemampuan saya kepada generasi penerus yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sehingga pada tanggal 11 Januari tahun 2019, saya mendirikan Sanggar Seni Pedalangan dan Karawitan di Kabupaten Pekalongan dengan rekrutmen dan bidikan utama para generasi penerus muda-mudi yang ingin belajar seni pedalangan maupun seni karawitan.
Di sanggar ini banyak sekali pembelajaran teknik dasar maupun pementasan yang berjenjang dan berkesinambungan. Di antara lain adalah pelatihan seni pedalangan atau seni karawitan secara dasar, kemudian ada pementasan juga, ada sarasehan budaya, ada kunjungan atau studi banding ke lembaga formal maupun non formal. Di dalam proses ini kita membutuhkan komitmen yang kuat di antara para generasi penerus atau peserta pelatihan yang semuanya harus konsisten dan mentaati peraturan yang ada di Sanggar Seni Madukara. Selain itu, di sini juga membuka para bapak-bapak dan ibu-ibu warga setempat atau warga desa di luar Desa Ndorojo yang ingin bergabung di Sanggar Seni Madukara, sekedar nguri-uri atau menyalurkan hobi yang pada intinya adalah hanya mengisi waktu luang saja juga ada di sini. Proses latihan kami dilakukan seminggu sekali. Seminggu sekali biasanya jatuh pada hari Minggu atau hari-hari libur. Adapun materinya itu menyesuaikan dengan materi-materi yang ada di sanggar ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti pendidikan formal maupun non formal dan pengalaman saya nyantrik kepada dalang-dalang senior yang terdahulu. Meskipun demikian, kita sesuaikan dengan kultur yang ada di Kabupaten Pekalongan, karena Pekalongan ini basicnya adalah pesisir dan mayoritas di sini adalah lingkungan. Sanggar Seni Madukara adalah suatu perkumpulan atau organisasi independen yang resmi diakui keberadaannya oleh pemerintah. Di dalamnya terdapat kegiatan berjenjang yang membidangi dalam seni perdalangan dan karawitan, dari proses pengrekrutan, pelatihan, sarasehan, studi banding, pementasan hingga pemasaran. Semakin sedikitnya para pelaku seni seperti pengerawit, pesinden, dalang di Kabupaten Pekalongan tentunya membuat kekhawatiran dalam diri pribadi Ki Aditya Sabda Anindita, dan tentunya kepedulian, semangat untuk mendirikan suatu perkumpulan, organisasi, atau lembaga sebagai ajang pelestarian seni budaya. Faktor ekonomi, sosial, kesadaran belajar tentang seni secara akademik menjadi alasan utama yang menghambat pertumbuhan seni di Kabupaten Pekalongan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tinimbang ado-ado gamel ning sulu, luwih apik kerja entuk duit, sehingga banyak fenomena yang diterapkan oleh Ki Aditya Sabda Anindita dijumpai saat ini. Adanya siswa sanggar yang putus sekolah hanya tamat pada pendidikan SMP saja, karena mereka harus bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dan secara skill, sebenarnya anak-anak tersebut sangat berbakat, namun terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi. Personil di Sanggar Seni Madukara ini adalah dari berbagai macam penjuru, ada yang dari Kabupaten Pekalongan, ada pula yang dari kota Pekalongan, ada yang dari Kabupaten Batang dan Pemalang. Semuanya di sini beranggotakan kurang lebih 60 anggota Sanggar Seni Madukara yang terdiri dari pengerawit, pesinden, dalang remaja atau bocah, kru sound system, kru panggung, kru wayang, travel, dan media rekam. Adapun peserta pelatihan karawitan di sini ada yang berbasik dari pelajar, mahasiswa, ASN, maupun anak putus sekolah, pedagang, petani, dan lain sebagainya. Di sini kita berlatih bersama dan melestarikan seni budaya tradisional melalui seni pedalangan dan seni karawitan.
Berbekal pengalaman yang dimiliki oleh Ki Aditya Sabda Anindita, tentunya yang selama ini menempuh pendidikan formal di SMKI Surakarta, ISI Surakarta, serta pengalaman menyantrik, Ki Aditya Sabda Anindita memulai untuk meregenerasi para seniman tradisi, khususnya pengrawit, pesinden, dan dalang. Para generasi muda yang masih awam atau belum pernah berpengalaman di bidang seni atau belum memiliki dasar kesenian menjadi bidikan utama dalam perekrutan. Hal ini tentunya dilakukan dalam rangka pelestarian jangka panjang karena anak muda dianggap sebagai ujung tombak suatu perjuangan dan mempunyai pola pikir digitalisasi yang maju dan mempunyai langkah yang lebih panjang serta masih tajam dalam menyerap suatu ilmu. Seiring perjalanannya waktu, ada pula generasi muda yang mempunyai pengalaman dasar yang ikut tergabung dalam sanggar. Tentu saja ini menjadi nilai bagi Ki Aditya Sabda Anindita dalam pelatihan. Dan informasi terkait dengan perekrutan di Sanggar Seni Madukara, tentunya Ki Aditya Sabda Anindita memulai dari media sosial yang dibuat sejak tahun 2018, di mana Sanggar Seni Madukara mendapat pengesahan dari pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 30 Januari 2019 dan sudah berbadan hukum pada tanggal 12 Januari 2021. Selain itu, mempunyai program pelestarian pembelajaran, regenerasi, pelatihan, hingga pementasan. Pemilihan nama Madukara bukan berdasarkan nama Satria Penengah Pandawa, namun Madukara adalah suatu kepanjangan dari Manunggaling Paseduluran Karawitan yang memiliki konsep bahwa renungkan dan juga buah nasihat para senior. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, mengapa kok semakin langka orang untuk belajar karawitan dan pesinden? Sebetulnya kalau kita menganalisa yang ada di sini, itu sebetulnya Pekalongan itu banyak sekali potensi generasi penerus baik seni pedalangan maupun seni karawitan yang bagus. Namun fenomena yang terjadi, banyak sekali mereka yang mempunyai kekurangan dalam hal ekonomi maupun sosial yang mengakibatkan mereka daripada belajar adoh-adoh, belajar di Solo untuk gamel, lebih baik cari uang untuk menghidupi keluarga. Pelatihan karawitan yang ada di Sanggar Madukara dilakukan secara rutin, dari mulai latihan dasar, latihan teori menabuh, praktik bersama, hingga pementasan. Kelompok ini dimulai dari perekrutan, pendaftaran, seleksi, latihan, hingga pementasan. Dalam pelatihan pengrawit dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dispesifikasikan berdasarkan usia maupun tujuan, yaitu kelompok remaja dan kelompok bapak atau ibu. Kelompok remaja terdiri dari pelajar, mahasiswa, ASN, pedagang, yang semula hanya menyalurkan hobi hingga mempunyai tujuan menjadi pengrawit sebagai profesi maupun pekerjaan sampingan. Sehingga di dalam pembelajaran lebih mendalam, spesifik, serius, dan urgen karena digunakan untuk kepentingan pementasan. Kelompok bapak atau ibu terdiri dari bapak atau ibu warga setempat atau luar desa yang sekedar suka, nguri-nguri, hobi, sehingga memilih materi untuk pelatihan tergolong ringan. Tentunya dari Sanggar sering mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dengan adanya kunjungan dari pejabat dinas pendidikan yang hadir menyaksikan proses pelatihan di Sanggar Seni Madukara. Mengapa kok kita di dalam pengrekrutan ini sasarannya adalah generasi muda? Karena generasi muda itu sebetulnya ujung tombak di dalam pelestarian seni pedalangan maupun seni karawitan. Selain mereka mempunyai daya ingat yang tajam, jenjang umur yang sangat panjang, ini potensi harus kita gali seperti menguasai digitalisasi dan lain sebagainya, sehingga memudahkan untuk kita menyebarkan seni pedalangan dan seni karawitan, nguri-uri seni tradisi yang ada di Kabupaten Pekalongan.
Dalam proses pelatihan pesinden, tentunya diawali dari rekrutmen generasi muda yang tertarik dengan seni karawitan, khususnya bidang sinden. Selain itu, dari Sanggar juga mengajak penyanyi campur sari atau dangdut yang ingin belajar sindenan. Adapun materi yang diberikan tidak hanya materi sinden saja, di dalamnya terdapat kor, langgam, campur sari, entertainer, atau cara berpenampilan di panggung, humor, dan farakmeh. Hal ini tentunya untuk membekali siswa agar menarik ketika terjun di lapangan, bisa membawakan peran, dan selain itu juga menghindari adanya pelanggaran moral saat di panggung. Dalam proses pelatihan dalang, bocah atau remaja, tentunya diawali dari rekrutmen generasi muda yang tertarik dengan seni pedalangan. Proses ini diawali dari rekrutmen yang informasinya selalu disebar di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Setelah berkumpul, pihak Sanggar mengadakan pelatihan dalam rangka transfer ilmu dari guru ke siswa. Dan Ki Aditya Sabda Anindita juga menganjurkan kepada siswa Sanggar untuk mengikuti pentas pagelaran wayang kulit yang disajikan. Serta beberapa siswa ada yang diajak terjun langsung di lapangan sebagai penyimping atau asisten dalang maupun pengerawit, hal ini dengan tujuan agar mendapat pelajaran baru di lapangan yang belum pernah didapatkan ketika pembelajaran di Sanggar. Ada pula siswa yang dipandang sudah layak untuk tampil sekedar mengisi kegiatan di pentas untuk di siang harinya. Hal ini bisa dijadikan praktek langsung serta menempa kemampuan bagi siswa yang belajar. Perkenalkan, nama saya Cisnandri. Saya berasal dari Kabupaten Batang. Saya menekuni dunia pedalangan menurut saya sebagai cita-cita, dan dunia pedalangan bagi saya itu sebuah keindahan yang adiluhung. Dari kecil saya sudah suka dengan wayang kulit terutama, dan motivasi saya mengikuti di Sanggar Seni Madukara ini bukan untuk mencari uang atau ingin populer dan sebagainya, tapi ingin melestarikan budaya Jawa, terutama wayang. Karena apa? Bagi saya, wayang adalah kebudayaan yang pusaka, yang enak dilihat dan nyaman digunakan. Saya mengikuti di Sanggar Madukara ini kurang lebih hampir 4 tahun. Selama saya belajar di Sanggar Seni Madukara ini, keuntungannya bisa bertemu dengan kawan-kawan, menambah wawasan seputar wayang. Pengalaman saya juga alhamdulillah sudah pernah mendalang juga, dan menurut saya wayang ini harus dilestarikan supaya tidak punah, karena di zaman sekarang ini banyak kalangan-kalangan remaja yang sudah tidak tahu apa itu wayang, jenis-jenis dan sebagainya. Dan saya sangat suka dan senang sekali menekuni di dunia pedalangan ini. Selain pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing di Sanggar Seni Madukara, tentunya kami membuat kegiatan saresehan dengan menghadirkan narasumber lokal yang membidangi dari luar Sanggar. Dengan maksud dan tujuan yaitu menambah ilmu dari narasumber dan sebagai ajang diskusi dan silaturahmi antar anggota Sanggar dengan seniman senior, sehingga seniman banyak ilmu yang didapat. Perkenalkan, nama saya Sri Maulana. Alamat saya di Desa Kutorojo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Alasan saya menekuni dunia pedalangan ini karena menurut saya dunia pedalangan ini sangat menarik dan sangat unik ya. Karena di pedalangan itu sangat banyak sekali unsur-unsur seperti karawitan, teater,
dan sastra Jawa. Itu sangat menarik bagi saya. Program studi banding di Sanggar Madukara juga terus dilakukan dengan berkunjung ke lembaga formal maupun non-formal yang berada di luar kota, serta ngangsu kawruh kepada empu seniman yang membidangi ilmu pedalangan maupun karawitan. Di mana pada tahun 2019, dari Sanggar pernah berkunjung ke SMKN 08 Surakarta dan ke Sanggar Bima pimpinan Ki Haji Mantep Sudarsono almarhum di Karangpandan, Karanganyar dalam rangka untuk belajar bersama dengan empu seniman tradisional yang sudah mempunyai pengalaman luas. Kegiatan ini, siswa bisa melihat, berdiskusi, praktek langsung dengan senior, dan diharapkan termotivasi untuk belajar, berkarya, dan berkesenian. Nama saya Tanuji, asli dari Desa Podosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Untuk kesehariannya saya sebagai pengusaha makanan dan untuk bergabung di Sanggar Seni Madukara ini untuk menyalurkan hobi dan kesenangan saya dalam hal berkesenian. Mulai gabung di Sanggar Madukara itu mulai tahun 2021 sampai sekarang, dan kami sebagai siswa karawitan di sini kami diajari berbagai macam alat musik, diantaranya kami belajar undang dan diajari alat-alat musik yang lainnya seperti bonang, kenong, dan sebagainya. Itu karena supaya kami siswa ini bisa menguasai tidak hanya satu alat musik saja, tapi banyak alat musik bisa kami kuasai, dan tentunya itu perlu proses. Dan kami di sini di Sanggar Madukara, para siswa karawitan belajar dari awal atau dari nol, dari mulai mengenal nama alat musik sampai memainkannya. Dan alhamdulillah kami di Sanggar Madukara diampu oleh seorang pelatih atau pengajar yang sangat fenomenal dan luar biasa, yaitu Mas Aditya. Di samping beliau juga masih muda dan juga memang mumpuni dalam hal berkesenian. Dan tidak hanya itu, kami di Sanggar Madukara juga suatu ketika ada pentas, kami diajak untuk pentas. Nah, di saat pentas itu kami semua punya kesempatan yang luas untuk menempa kemampuan kami dalam hal berkesenian, terutama karawitan. Dan saya berharap kesenian yang seperti ini tidak punah, tidak hilang. Makanya saya pengen generasi muda ini, khususnya di Kabupaten Pekalongan, bisa bergabung ke sini untuk belajar bersama kami di Sanggar Seni Madukara ini untuk melestarikan budaya yang adiluhung ini. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan melestarikan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Makanya kami sangat mengharapkan sekali muncul di Kabupaten Pekalongan generasi muda, talenta muda untuk mengembangkan kesenian tradisional ini. Dan kami di Sanggar Madukara ini, para siswa-siswanya termasuk saya, diajak untuk berinovasi kebudayaan. Kami ingin merubah mindset bahwa kesenian wayang kulit atau wayang golek yang tadinya di masyarakat ini terkesan bahwa wayang kulit atau wayang golek ini pengerawitnya tua, dalangnya tua, pesinjarnya tua, yang nonton juga orang tua. Kami ingin merubah paradigma itu. Kami di Sanggar Madukara selalu berinovasi dalam bidang kebudayaan, terutama di karawitan ini, dalam rangka menciptakan paradigma yang baru, yaitu pengerawitnya muda, dalangnya muda, pesinjarnya muda, dan yang nonton kayak pengen tidak hanya orang tua saja, tapi menggait penonton dari generasi muda. Ya, kita pengen memperkenalkan bahwa kebudayaan ini kepada anak-anak muda zaman sekarang di tengah era gempuran budaya-budaya barat atau budaya-budaya yang sedang ngetren, yaitu K-pop. Dan tentunya kami berharap semua pihak, mungkin dari pemerintah ya, atau dinas yang terkait ya, untuk bisa mendukung program-program kami, yaitu dalam rangka melestarikan kebudayaan Jawa yang adiluhung ini.
Pementasan atau suatu bentuk proses menempa kemampuan dari proses belajar di sanggar dengan cara menampilkan hasil belajar secara langsung di halayak umum. Setelah pementasan ini, ada namanya program evaluasi atau kritik yang dimaksud agar bisa menambah diri menjadi yang lebih baik. Maka semakin banyaknya event pementasan baik dari lembaga formal maupun non-formal atau job pribadi sebagai giat pula kegiatan proses belajar karena adanya kesempatan dan harapan untuk tampil. Namun materi yang diberikan oleh Ki Aditya Sabda Anindita tentunya di Sanggar Seni Madukara berdasarkan pengalaman selama menempuh pembelajaran di lembaga formal maupun non-formal, didukung dengan pengalaman selama nyantrik dalang-dalang senior dengan menyelaraskan dengan kultur budaya setempat dan berprinsip mengikuti perkembangan zaman, namun tidak lepas dari etika, estetika, tetap berpegang teguh pada nilai-nilai. Harapan kami semoga pemerintah Kabupaten Pekalongan terus selalu untuk mendukung kegiatan-kegiatan kami, karena kegiatan kami ini adalah kegiatan positif yang di dalamnya ikut serta di dalam meminimalisir angka pengangguran, meminimalisir angka kriminal, kenakalan remaja. Di samping itu ini adalah kegiatan yang nguri-uri seni budaya Jawa. Kemudian dengan adanya kegiatan pentas diharapkan untuk memacu semangat berproses anak-anak sehingga ada harapan dan semangat untuk berlatih seni pedalangan dan seni karawitan. Anggota Sanggar Seni Madukara yaitu sebanyak 60-an orang yang terdiri dari dalang bocah atau remaja, pengerawit muda-mudi, pengerawit senior, pesinden muda-mudi, pesinden muda atau senior, anggota karawitan warga setempat, kru sound system, dan panggung, kru properti wayang, dan gamelan, kru live streaming publikasi, kru transportasi travel sebagai akomodasi pengerawit. Dan bagaimana agar bisa tergabung dengan Sanggar Seni Madukara? Ya, dengan datang secara langsung ke Sanggar, mengisi formulir, wawancara, diskusi, dan seleksi.